Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Anak-anak sekalian, kelas 4 pada pagi hari ini bertemu kembali dengan Mr. Musafa. Kita akan masuk lagi ke pembahasan materi yang sudah Mr. kemarin sampaikan, yaitu di surah Al-Fil. Masih ingat ya surah Al-Fil yang kemarin kalian baca dan kirimkan kepada Mr.? Bacaannya sudah banyak yang bagus, terima kasih. Tetapi perlu ditingkatkan lagi, terutama untuk kefasihan dan tajwidnya. Ya, setiap hari baca Al-Quran biar lebih terbiasa dan fasih. Kemudian kita akan masuk ke surah Al-Fil. Kalian masih ingat surah Al-Fil itu artinya surah apa? Surah yang berarti gajah. Ya, ini berkaitan dengan tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW. Maka dikatakan ketika lahir Nabi itu dinamakan tahun gajah karena pada saat itu Mekah akan diserang, bukan Mekah ya, Ka'bahnya akan dihancurkan oleh salah seorang, ada yang mengatakan itu raja, ada yang mengatakan panglima, yaitu Raja Abraha ya. Dia membawa pasukan bergajah ingin menghancurkan Ka'bah, tetapi Allah Subhanahu wa taala menjaga Ka'bah tersebut dan kemudian apa? Mengutus burung ababil untuk menjatuhkan batu-batu dari neraka. Itu semua tercerita di surah Al-Fil ya. Ini artinya juga kalian bisa lihat ya. Kemudian kita akan masuk ke pembahasan surah Al-Fil ya. Di tajwidnya ya, untuk artinya nanti kalian bisa lihat nanti ya. Ini untuk tajwidnya. Tajwid yang akan kita bahas di halaman 88 buku paket. Kalian lihat nomor 1 adalah bihijaratim, ada fathatain bertemu dengan mim. Di situ adalah bacaan idgham bihunah. Idgham masukkan huruf pertama ke huruf yang kedua. Bihunah dengan mendengung. Jadi ada dengungnya, bihijaratim sijil gitu ya. Itu namanya idgham bihunah. Kemudian yang kedua ada ka'asfim, masih sama, kasrotain ketemu mim sama, yaitu idgham bihun. Nah, yang ketiga toiron ababil, ada fathatain bertemu dengan hamzah. Itu namanya adalah apa? Fathatain bertemu dengan hamzah, yaitu atau bertemu dengan alif, yaitu adalah bacaan idhar. Dibaca jelas, nggak boleh dibaca toirong aba, salah. Toiron ababi, seperti itu ya. Kemudian yang terakhir sijil, non mati bertemu dengan sin. Ini adalah bacaan ikhfa ya, bacaan ikhfa yaitu dibaca samar-samar. Nah, seperti itu ya. Kemudian melafalkan surah Al-Fil kemarin sudah kalian lafalkan ya. Intinya di situ adalah kalian membaca dengan baik, benar, fasih dan dengan keadaan yang bagus. Kemudian kita masuk ke artinya atau pesan yang terkandung di dalam surah Al-Fil. Yang pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidaklah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak kepada pasukan bergajah. Ya, Abraha itu tadi ya, pasukan bergajah. Alam yaj'al kaidahum fi tawdil. Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka sia-sia? Mereka mau menghancurkan Ka'bah, jadi sia-sia. Wa arsala alaihim tayran ababil. Allah mengutus burung ababil dan dia Allah mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong, banyak sekali. Tarmihim bi ijaratim min sijil, dan melempari mereka dengan batu atau tanah liat yang terbakar atau yang dibakar yang berasal dari neraka, seperti itu riwayatnya. Faja'alahum ka'asfim ma'kul, maka ketika mereka terkena jatuhan dari batu itu, mereka langsung sehingga mereka dijadikan seperti daun-daun dimakan ulat, bolong, kena kepala tembus ke sini, kena pundak tembus ke bawah. Nah, itu namanya jadi kayak daun yang dimakan ulat. Pesannya apa? Pesan yang terkandung di dalam surah Al-Fil diantaranya adalah tidak berbuat mungkar. Sama sekali kalian jangan berbuat yang merusak. Mungkar itu yang jelek, maksiat dan lain sebagainya ya. Berusaha untuk jadi orang yang baik. Tidak mengganggu orang lain.
Apapun alasannya, mengganggu itu adalah perbuatan yang tidak baik ya. Walaupun hanya bercanda, tolong jangan suka mengganggu. Kalau kita nggak mau diganggu, jangan suka mengganggu. Selalu berdoa memohon pertolongan kepada Allah ya. Selain berusaha, kita sebagai manusia juga harus berdoa, minta pada Allah. Walaupun usaha kita bagaimanapun, kalau Allah tidak memberikan ridho, tidak akan pernah terrealisasi. Maka perlu kita berdoa di setiap apa yang kita usahakan ya, seperti itu. Tidak mudah marah atau selalu sabar dalam setiap keadaan ya. Jangan kemudian mendahulukan emosi, tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan kemudian kita marah, kemudian kita tidak sabar, kemudian kita memaki, mencela keadaan dan lain sebagainya, menyalahkan satu dan lain hal. Tidak. Kita harus berpikir positif. Semua yang kita lakukan, semua yang terjadi, Allah memberikan hikmah kepada kita untuk kita terus selalu memahami apa yang diberikan Allah sebagai hikmah ya. Jadi kita bisa sabar, tidak kemudian sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit mencela, sedikit-sedikit kemudian tidak terima. Nah, itu harus kita pelajari. Apa yang kita terima dari Allah pasti ada hikmahnya. Nah, kemudian tugas kalian pada pagi hari ini adalah menulis surah Al-Fil ya. Nanti kalian di buku tulis surah Al-Fil dari mulai bismillah sampai faja'alakum ka'asfim ma'kul ya. Itu saja mungkin tugas Mister pada pagi hari ini. Tolong terus jaga lisan kalian untuk selalu gemar baca Al-Quran agar kita menjadi orang-orang yang dikatakan oleh Allah besok di hari kiamat akan diberikan syafaat pertolongan dengan berkah kita membaca Al-Quran. Seperti itu. Kurang lebihnya Mister mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.